Kembali ke awal adalah sesuatu yang paling jarang dilakukan oleh seseorang, karena kembali ke awal diidentikan dengan kembali ke masa lalu. Berarti harus mengunjungi lagi masa lalu, apalagi masa lalu itu tidak menyenangkan. Selain itu, kembali ke awal pula sering diidentikan dengan sebuah kemunduran. Biasanya seseorang berjalan maju ke masa depan. Mengapa harus kembali lagi ke masa lalu yang berarti itu satu kemunduran? Namun kalau sesuatu terjadi di masa lalu, tidak dapat kita anggap itu sesuatu yang berlalu begitu saja. Kalau itu menjadi langkah awal, maka masa lalu itu atau titik awal itu adalah sesuatu yang penting untuk menjadi pijakan selanjutnya. Sekaligus pada saat dimana menjalani sebuah kehidupan dan mengalami kelelahan, maka kembali ke awal dulu saat memulai sesuatu itu menjadi penting untuk kita bukan saja bernostalgia, tapi kita bisa belajar agar menjadi pribadi yang senantiasa berbahagia. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan dalam rangkaian seri Instruksi Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Kali ini di dalam 3 kitab Injil ada tercantum sesuatu yang senada dalam satu instruksi yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Pertama dari Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Markus 16 ayat 6-7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu Lukas 24 ayat 5-8, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 3 bagian dari kitab Injil memberitahukan kepada kita tentang satu instruksi yang penting dari Yesus, sekaligus juga dari 2 orang yang notabene adalah malaikat utusan Yesus untuk meminta para perempuan yang menjadi saksi kebangkitan Yesus itu memberitahu kepada para murid agar mereka pergi ke Galilea atau berjumpa dengan Tuhan di Galilea. Mengapa Yesus meminta para murid ke Galilea? Ada apa dengan kota Galilea? Mengapa pula bukan Yerusalem yang notabene adalah kota pusat ibadah orang Israel pada waktu itu, tempat di mana ada bait Allah, tempat di mana biasanya kumpulnya para imam? Mengapa para murid diminta ke Galilea? Di balik perintah atau instruksi untuk ke Galilea, Tuhan Yesus sebenarnya sedang melakukan sebuah misi khusus buat para murid yang sedang diperlengkapi dan dipersiapkan untuk menjadi rasul di kemudian hari, memberitakan warta keselamatan kepada banyak orang. Tuhan membentuk mereka untuk kembali ke Galilea karena mengajak mereka kembali ke masa lalu
atau langkah awal di mana mereka pertama kali berjumpa dengan Yesus. Kota Galilea menjadi kota awal mula para nelayan itu yang menjadi murid Yesus melepaskan profesi mereka lalu menjadi penjala manusia. Di Galilea itu pula lah ada begitu banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan di hadapan para murid, termasuk di kota Kana di mana ada mujizat pertama yang Yesus lakukan, air menjadi anggur, dan masih banyak lagi hal yang terjadi di Galilea. Sekaligus Galilea bukan saja kota kenangan untuk para murid, tapi juga kota di mana berkumpulnya orang-orang dari berbagai macam suku bangsa yang bukan orang Yahudi saja. Dan Galilea adalah justru tempat di mana Tuhan ingin jadikan itu sebagai langkah awal perdana untuk misinya, pemberitaan Injilnya itu berlangsung, dimulai dari Galilea. Yerusalem memang kota ibadah, tetapi Galilea adalah kota untuk sebuah misi berlangsung, di mana orang-orang diutus keluar dari tempat ibadah mereka untuk menjadi saksi bagi banyak orang. Dan ajakan Yesus untuk berjumpa di Galilea sebenarnya merupakan ajakan kepada para murid untuk kembali ke awal mula saat panggilan perdana para murid itu terjadi. Awal mula di mana itu adalah cikal bakal seseorang rela melepaskan segalanya demi Tuhan Yesus. Langkah awal di mana justru setiap murid diperlengkapi untuk lalu kemudian mengikut Yesus. Dengan segala macam dinamika dan pergumulan mereka, Tuhan memulai segalanya di Galilea. Dan Galilea juga menjadi tempat awal di mana adanya pengawalan kekal dari Tuhan sepanjang hidup para murid. Dan itu merupakan bekal utama untuk para murid bisa terus hidup di dalam kasih Tuhan dan memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Lewat apa yang menjadi instruksi Tuhan Yesus meminta para murid ke Galilea, kita belajar tentang satu pesan penting buat setiap kita, yaitu pada saat di mana kita mengalami rasa takut yang sangat tinggi dan dalam, sebagaimana murid-murid ketakutan, para perempuan juga itu ketakutan karena melihat kubur yang kosong dan mengira bahwa tubuh Yesus dicuri. Ketika rasa takut itu menebal dan rasa duka cita para perempuan atau para murid itu mengganjal begitu rupa, membuat mereka ketakutan setengah mati dan kesedihan yang sangat dalam dari perasaan mereka. Dan mereka pun merasa gagal. Dan inilah 3 hal yang mereka alami. Begitu pula kita hari ini. Saat rasa takut menebal, susah mengganjal, dan hidup terasa gagal, Tuhan mengajak kita kembali ke awal. Kembali ke titik nol saat panggilan perdana dari Tuhan itu dinyatakan buat kita. Panggilan di mana Dia mengasihi kita, panggilan di mana Dia menyatakan bahwa Ia mau menyelamatkan dan menolong kita. Inilah awal yang penting untuk menjadi pengawalan kekal Tuhan sepanjang hidup kita. Dan ini pula adalah bekal yang penting mengarungi kehidupan kita di hari esok. Karenanya saat ini, ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan, kembalilah ke awal dan lihat bagaimana sebenarnya Tuhan sudah mengawali segalanya dan Dia akan menyertai kita, mengawal kita sampai kesudahannya. Tuhan yang sudah mengawali, Tuhan pula yang akan mengawal senantiasa hidup setiap kita. Berjalanlah bersamanya, Tuhan mengasihi kita semua. Amin.